Saya kira kita atau generasi muda hari ini harus mensyukuri apa yang dilakukan oleh leluhur kita atau para tokoh-tokoh kita pada saat itu, masalah pada saat itu. Hari ini kita bagaimana melestarikan budaya termasuk budaya Kangaru. Oleh karena itu saat ini adalah bagaimana menjaga keutuhan tarian Mangaru itu, terutama yang salah satu adalah tarian Mangaru, sehingga ini tetap menjadi hasanah budaya di Kesultanan Buton. Ya, karena ini luar biasa itu tadi. Dan saya kira hari ini kita tetap baik secara pribadi maupun secara keseluruhan masyarakat Buton, kita semua berkepentingan karena budaya ini adalah saat itu betul-betul menjadi salah satu pegangan yang menjadi bekal bagi identitas kita masyarakat Buton pada saat itu, sehingga di mana ketika orang Buton pada saat itu keluar daerah, orang-orang tua kita dibekali dengan bela diri supaya kita bisa terlindungi, antara lain seperti itu. Oleh karena itu pesan moralnya adalah mari kita jaga bersama, melestarikan budaya-budaya yang ada di Kesultanan Buton, lebih-lebih tarian Mangaru. Saya kira seperti itu, Pak Farid. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Bahagia sekali hari ini kembali saya bersama dengan Pak Dr. Omidi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kebetulan berada di Kendari dan saya sudah langsung bertemu di kediaman beliau di Kendari. Ada yang menarik nih Pak Dokter, bahwa saya sebelum pertama kali ketemu Pak Dokter di Unsultra, saya dikasih dua kenangan, dua hadiah yang Pak Dokter berikan langsung ke saya. Dua kenangan itu adalah buku metodologi penelitian, sama ini satu yang menarik Pak, eksistensi tarian Mangaru di Kepulauan Buton. Nah ya, jadi project kita hari ini sangat spesial karena saya coba menggali lebih dalam tentang karya Pak Dr. Andi bersama Pak Laumbu. Nah, boleh dicerita awalnya seperti apa itu? Iya, buku itu Pak Dokter. Buku ini sesungguhnya terinspirasi bagaimana mengawal budaya supaya budaya ini tidak ditinggalkan dan tidak dilupakan oleh generasinya. Sehingga ini salah satu motivasi dalam penulisan buku, terutama terkait dengan buku tarian Kangaru, baik dari eksistensinya maupun sejarah tarian Kangaru di wilayah Kepulauan Buton. Iya. Nah, memang Pak Dokter, saya sudah mencatat sebelum kita syuting ini, saya sudah mencatat beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan di podcast ini. Nah, Pak Dokter, dari perspektif sejarah dan kebudayaan masyarakat Buton, bagaimana sebenarnya asal-usul tarian Mangaru dan apa makna filosofis yang terkandung di dalamnya, Pak Dokter? Bisa? Iya. Tarian Mangaru ini kan beberapa sumber bahwa Mangaru ini ada, itu diperkirakan sekitar di tahun 1800-an. Kenapa harus ada Mangaru atau tarian Mangaru? Dulu di Kesultanan Buton merupakan satu wilayah kekuasaan. Tentu ada langkah-langkah strategis untuk menjaga wilayah supaya aman dari ancaman-ancaman luar. Inilah sesungguhnya salah satu eksistensi kenapa ada tarian Mangaru di wilayah Kepulauan Buton. Dan tarian Mangaru ini hampir seluruh daratan wilayah Kesultanan Buton mereka punya keterampilan dan terkait dengan tarian Mangaru ini. Jadi tarian Mangaru ini adalah
kemampuan seseorang orang buton untuk orang buton terkait keterampilan bela diri. Kenapa seperti itu? Sehingga dengan kemampuan bela diri ini orang-orang buton dulu bisa menjaga daerahnya dari ancaman-ancaman dari luar, termasuk penjajah. Itu yang secara substansi sungguhnya seperti itu ya. Nah, gerakan tari Mengarung ini tentunya dikenal tegas, energik, yang kemudian penuh kebudayaan, saya anggap begitu. Iya. Adakah pesan simbolik atau nilai tersirat yang ingin disampaikan melalui setiap gerakan ini, Pak? Iya. Jadi gerakan tarian Mengaru ini, atau ada orang yang mengatakan Mengaru itu beberapa daerah, ada yang menyebut tarian Kangaru, ada yang menyebut tarian Manca. Di Buton Utara itu menyebut dengan istilah Manca. Kemudian ada beberapa daerah juga menyebut dengan Wele dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana pada saat itu di Kesultanan Buton mempersiapkan pasukan-pasukannya untuk menjaga dari ancaman-ancaman dari luar. Nah, ada 3 hal penting dari tarian Kangaru ini. Kalau ketika kita melihat bagaimana orang mau melakukan Mengaru atau Manca pada suatu perhelatan, yaitu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah di tahapan pertama itu seorang atau dua kelompok atau 2 orang yang masuk memperlihatkan bagaimana kesaktian, bagaimana kelihayan dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar. Inilah yang menjadi simbol. Jadi pada saat masuk pertama Mengaru atau tarian Kangaru, atau juga di daerah yang disebut tarian Wele, itu adalah pertama, pada prosesi pertama itu melakukan penghormatan. Ini yang sebenarnya penghormatan ini, kalau kita melihat pada sisi substansi, pada esensi yang sangat mendalam, bahwa orang atau yang melakukan tarian Mengaru ini, atau bagaimana mempraktekkan tarian Mengaru ini, yaitu pertama adalah melakukan penghormatan. Penghormatan itu ada 4 sisi. Pertama adalah penghormatan pada sisi arah barat, kemudian yang kedua arah timur, kemudian selanjutnya arah selatan, dan terakhir arah utara. Ini 4 sisi. Ini kalau kita mencoba pada sisi bagaimana mempertahankan wilayah, saya kira itu luar biasa. Simbol mempertahankan wilayah. Kemudian yang kedua adalah tahapan setelah melakukan penghormatan, tahapan kedua adalah orang melakukan gerakan-gerakan. Di situ dia memperlihatkan bagaimana kemampuan dia membela diri, mempertahankan dirinya. Termasuk ini adalah menjadi simbol bagaimana mempertahankan wilayah dari ancaman penjajahan atau ancaman dari luar. Sehingga di sana tarian Mengaru memperlihatkan kesaktiannya sebagai jiwa kesatria, seperti itu. Kemudian yang ketiga, luar biasa orang-orang tua kita di Buton dalam melihat dan bagaimana mempraktikkan tarian Mengaru. Yang ketiga itu adalah setelah melakukan gerakan-gerakan, bagaimana mempertahankan diri, mempertahankan wilayah, terakhir melakukan penghormatan kepada semua halayak yang menonton tarian itu, sehingga di sana dia menutup dengan keluhuran, dengan sopan santun bahwa dia telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang kesatria. Seperti itu. Gambaran energi. Iya. Kemudian gambaran tradisi kita kita dari Pak Dokter. Nah, berikutnya ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Pak Dokter ini pesan moral utama yang diwariskan melalui tarian Mengaru ini, khususnya bagi generasi muda yang hidup di arus modernisasi
Iya. Pesan moral utama yang diuruskan dalam tari mengaru. Iya. Jadi pesan moral, sebelum saya masuk pada bagaimana pesan moral dari tarian mengaru di Kesultanan Buton pada kondisi saat ini, ya. Yang pertama hari ini untuk melestarikan tarian mengaru itu di wilayah Kesultanan Buton adalah hari ini adalah setiap kegiatan-kegiatan pesta adat. Itu apa itu kande-kandea, perjamuan tamu, kemudian menjemput tamu, itu selalu diawali atau dipersembahkan tarian mengaru. Ini salah satu bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya ini, tradisi ini, sehingga ini yang akan dilihat oleh generasi muda selanjutnya, bahwa ternyata luar biasa khasana budaya kebutuhan kita dalam melihat tradisi-tradisi yang ada yang dilakukan oleh leluhur kita pada saat itu di Buton. Kemudian pesan moral yang bisa dibangun dari tarian mengaru ini paling tidak ada dua. Yang pertama adalah nilai-nilai hubungan kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sebelum dilakukan tarian mengaru ini atau tarian wele atau manca, orang tua kita dulu melakukan penyerahan, ketundukan kepada Allah, bahwa apa yang dilakukan itu harus ada keberkahan, ada restu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pesan moral yang dibangun. Tarian mengaru ini adalah membangun hubungan-hubungan silaturahim. Ya, hubungan silaturahim dengan sesama, dengan keluarga, dengan masyarakat secara luas. Kenapa seperti itu? Ketika orang-orang Buton saat ini mendengarkan ada persembahan tarian mengaru, misalnya seperti beberapa daerah, tarian mengaru ini dilakukan pada saat setelah sholat Idul Fitri atau perayaan Idul Fitri 2 hari atau 3 hari. Itu luar biasa. Semua leluhur anak cucu datang ingin memperlihatkan bagaimana keahlian dia dalam menggerakkan tarian mengaru itu, seperti itu. Jadi tarian mengaru bukan hanya sekedar kekuatan tangan, tapi bagaimana memainkan pedang. Dan alhamdulillah pada saat itu beberapa sejarah yang kita baca, orang Buton, Kesultanan Buton jarang tembus oleh penjajah atau ancaman dari luar untuk masuk di Kesultanan Buton, karena dengan kekuatan itu bagaimana memainkan tangannya dan bagaimana memainkan pedang. Itu disitulah tarian mengaru sungguhnya. Iya. Nilai silaturahmi, karena orang-orang pada berdatangan ketika sudah mulai dibunyikan gendang, itu orang sudah mulai saya kira luar biasa itu. Mengaruh itu, masya Allah, itu warisan kekayaan budaya kita pada karena ketika saya melihat mengaru, saya menonton itu tarian mengaru, ada motivasi besar bahwa wah indah sekali, karena gerakan-gerakan itu memang menggambarkan kesatria. Iya. Laki-laki, pria laki-laki baik yang paling saya bangga ketika orang-orang tua kita kayak para Bila, kemudian kayak Pangalasa melakukan itu di depan masyarakat itu sangat, saya pikir malimua. Tapi memang sebenarnya tari itu ditarikan oleh semua orang atau ada spesifik orang-orang yang khusus yang boleh menarikan itu? Ya, saat ini kalau di beberapa tempat tarian mengaru itu diawali oleh tokoh atau tokoh adat atau yang ditunjuk, dipercaya bahwa orang tersebut paling tidak ada 2 untuk mengawali sebagai pembuka dari acara atau kegiatan mengaru tersebut, dan ditunjuk itu dan itu betul-betul ahlinya dan mengetahui bagaimana sesungguhnya tarian mengaru, baik dari gerakan, baik dari melakukan gerakan-gerakan bela diri dan seterusnya. Itu betul-betul memahami dan mengetahui peran dan fungsi tari mengaru itu di masyarakat, sehingga dengan gerakan-gerakan itu generasi yang menonton itu bisa melihat ternyata tarian mengaru sangat penting. Paling tidak bisa menjaga diri. Ditarikan oleh para tutua adat, untuk membuka. Selanjutnya
ada generasi muda atau orang-orang yang ada sekitar situ untuk memperlihatkan ternyata dia punya kemampuan saya dalam melakukan gerakan-gerakan bela diri itu. Di situ diperlihatkan bahwa sesungguhnya ini adalah kesiapan seseorang mau membantu bersama menjaga kelestarian, menjaga ketahanan daripada daerah dari ancaman penjajah seperti itu. Memang seluruh pria-pria di Buton yang saya yakin bisa menarikan tarian Mangaru, karena memang ketika musiknya mulai dibunyikan itu ada adrenalin tersendiri. Sampai saya pun ketika saya ke Wabula pada saat pesta adat di sana, saya melihat orang yang Mangaru itu dari kaki saya juga sudah mulai bergetar ingin karena itu kita menonton langsung itu, kita melihat langsung itu secara nilai silaturahiminya ada, nilai pelihara budayanya ada, dan itu budaya kita di Buton. Iya. Sangat menarik. Saya Direktur Koja-Koja. Kenapa saya berani menulis buku tentang eksistensi tarian Mangaru di wilayah Kepulauan Buton? Saya secara pribadi punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab moral terhadap pelestarian budaya, lebih khusus tarian Mangaru. Kenapa? Saya punya garis turunan tentang tarian Mangaru itu. Ya, dulu leluhur kami di Buton yang tadi dari Kolowa itu di sekitar tahun 1800-an orang-orang Kolowa bagaimana mempertahankan Kesultanan Buton dan para penjajah itu, para ancaman dari luar sebelum masuk di Kesultanan, maka pasukan-pasukan yang ada di Kolowa, di Kecamatan Gu hari ini mempersiapkan diri untuk menjaga keutuhan Kesultanan Buton, sehingga pada saat itu terutama penjajahan ataupun ancaman dari Tobelo, orang-orang Kolowa mempersiapkan diri dalam menghadang dan menghadapi ancaman-ancaman atau serangan dari kerajaan Tobelo pada saat itu. Ya, dan alhamdulillah ini turun temurun, dan saya adalah merupakan turunan yang betul-betul melestarikan itu. Melestarikan itu. Iya, sehingga saya ini punya kewajiban untuk bagaimana melestarikan budaya itu dengan cara menulis, ya, supaya generasi selanjutnya bisa melihat ternyata orang-orang tua kita luar biasa pada saat itu. Iya. Menarik kan, ketika saya diberi buku itu saya sangat bahagia. Saya sangat berterima kasih ketika saya berkunjung di Sultra, beliau memberikan saya 2 hadiah, buku terlebih sama buku Mangaru. Saya sangat tersentuh karena ini ternyata buat tangan karya dari Pak Dokter yang saya pikir mampu melihara, mampu melestarikan ini semua dalam bentuk karya buku. Dan terakhir Pak Dokter yang saya tanyakan sebagai bentuk bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat Buton, bahwa pesan moral utama yang diwariskan melalui tari Mangaru yang ketika generasi muda sekarang sudah tidak melek adat, sudah tidak melek budaya, mereka sudah tidak memikirkan bahwa adat dan budaya kita itu seperti apa. Sebenarnya apa yang bisa kita ambil, seharusnya kita ambil hikmah dari atraksi budaya dalam bentuk tarian Mangaru ini Pak Dokter. Tentunya pesan moral bagi generasi muda kita di era modernisasi ini Pak Dokter. Silakan. Ya, saya kira kita atau generasi muda hari ini harus mensyukuri apa yang dilakukan oleh leluhur kita atau para tokoh-tokoh kita pada saat masalah pada saat itu. Hari ini kita bagaimana melestarikan budaya termasuk budaya Kangaru. Oleh karena itu saat ini adalah bagaimana menjaga keutuhan tarian Mangaru itu, terutama yang salah satu adalah tarian Mangaru, sehingga ini tetap menjadi khasanah budaya di Kesultanan Buton. Ya, karena ini luar biasa. Itu tadi
Dan saya kira hari ini kita tetap baik secara pribadi maupun secara keseluruhan masyarakat Buton, kita semua berkepentingan. Karena budaya ini adalah saat itu betul-betul menjadi salah satu pegangan yang menjadi bekal bagi identitas kita masyarakat Buton pada saat itu, sehingga di mana ketika orang Buton pada saat itu keluar daerah, orang tua kita dibekali dengan bela diri supaya kita bisa terlindungi, antara lain seperti itu. Dan karena itu pesan moralnya adalah mari kita jaga bersama, melestarikan budaya-budaya yang ada di Kesultanan Buton. Lebih-lebih tarian Mangaru. Saya kira seperti itu, Pak Faril. Keren. Nah, terima kasih banyak Pak Dokter sudah bersedia hadir di Koja-Koja, sudah bisa membersamai kita semua di konten ini. Saya doakan Pak Dokter sehat selalu, Pak. Alhamdulillah, insya Allah kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua tetap berjiwa besar untuk terus menggali potensi-potensi budaya kita dan melestarikan budaya-budaya kita. Siap. Dan saya ingin sampaikan bahwa Pak Dokter, jika saya ingin berkunjung lagi, saya ingin membuat konten lagi, saya pikir Pak Dokter siap selalu ya Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih baik semua YouTuber semua sudah di akhir segmen. Saya pikir ini adalah Koja yang sangat menarik, diskusi yang sangat menarik. Semoga apa yang kami sajikan di segmentasi Koja-Koja kali ini dapat bermanfaat buat kita semua, bisa membawa nilai positif buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini. Tetap nantikan video Koja-Koja hanya di Koril Marwab Channel di Koja-Koja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 20 menit.